Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1486. Ternyata sekaya ini, pelayan di belakang Tuan Muda Chen juga tertegun. Itu adalah jutaan kristal dewa tingkat atas dan kualitas puncak, bukan tingkat rendah atau menengah. Tuan Muda Chen dari Sekte King Yue tentu saja juga melihatnya. Bagaimanapun, kemunculan begitu banyak kristal dewa tadi memancarkan energi dewa yang sangat mencengangkan. Mungkin dia adalah keturunan dari keluarga bangsawan yang telah jatuh, kata Tuan Muda Chen dengan datar. Seseorang yang tidak dikenal memiliki kekayaan seperti itu, entah karena mendapatkan kesempatan besar, atau merupakan keturunan dari sekte atau keluarga dewa yang telah jatuh, yang membawa kekayaan luar biasa. Hanya saja, orang seperti ini seharusnya tidak memamerkan kekayaannya, karena mudah mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri. Setidaknya, saat melihat jumlah kristal dewa tingkat atas yang mencengangkan itu, ekspresi Tuan Muda Chen dari Sekte King Yue ini berubah, tampak sedikit tergoda. Luo Xiu tidak memedulikan orang-orang ini. Dia jarang secara aktif mencari masalah, tetapi jika ada yang memprovokasinya, dia juga bukan orang yang sabar. Pada akhirnya, alasannya masuk ke pavilion ini bukan sepenuhnya karena marah, melainkan karena dua kata Feixian benar-benar menyentuh hatinya. Jika hanya karena beberapa kotoran tikus ia melewatkan kesempatan ini begitu saja, mungkin akan menjadi sebuah penyesalan. Oleh karena itu, ia tetap masuk. Takdir adalah hal yang tidak bisa dijelaskan. Siapa tahu di sini ada sesuatu yang berjodoh dengannya. Di dalam pavilion juga ada pembagian tingkatan yang jelas. Setelah pintu pertama, ada sebuah halaman. Potongan-potongan ukiran batu diletakkan di area yang berbeda, polanya seperti coretan acak anak-anak. Luo Xiu meliriknya sekilas, tidak merasakan sedikit pun aura Dao Agung dari ukiran-ukiran batu ini. Namun, beberapa ukiran batu terlahir dengan mengandung ritme Dewa Dao Agung, tetapi sangat tersembunyi, sehingga wajar jika kesadaran ilahi tidak bisa merasakannya. Sebelumnya Luo Xiu belum pernah ke tempat seperti pavilion ini. Biasanya, tempat yang memiliki pavilion seperti ini sebagian besar terletak di dekat reruntuhan kuno. Di wilayah 5 elemen ada banyak pavilion, dan banyak ukiran batunya berasal dari tanah 5 elemen. Selama bertahun-tahun, entah berapa banyak ukiran batu yang telah tersebar dari tanah 5 elemen. Orang yang tidak berpengalaman memang benar-benar tidak berpengalaman. Yang diletakkan di sini hanyalah beberapa ukiran batu biasa yang tidak mengandung ritme dewa, tapi dia malah berpura-pura melihatnya dengan penuh minat. Pelayan di samping Tuan Muda Chen kembali tidak bisa menahan mulut usilnya. Berisik, mata Luo Xiu mendingin. Tanpa terlihat melakukan gerakan apapun, suaranya saja sudah seperti guntur yang masuk ke telinga pelayan itu. Wus, pelayan itu sangat terkejut, memuntahkan darah dan jatuh terlentang. Wajah Tuan Muda Chen, majikan pelayan itu, tiba-tiba menjadi muram. Melukai pelayannya di depan matanya sendiri, ini benar-benar tindakan mempermalukannya. Tepat saat Tuan Muda Chen hendak bertanya, terlihat Luo Xiu mengangkat tangan dan menggenggam. Sebuah ukiran batu biasa yang diletakkan di halaman tiba-tiba terbang, dan pola seperti coretan acak di atasnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Ini adalah. Semua orang yang hadir melebarkan mata. Pola ukiran batu memancarkan cahaya dewa, ini tidak diragukan lagi adalah pertanda bahwa seseorang telah memahami misteri kekuatan gaib yang terkandung di dalamnya. Terlihat pola seperti cacing merayap di atas ukiran batu itu terus berputar dan bergabung, mengembangkan ritme dewa yang misterius, membuat orang tidak percaya bahwa sebelumnya benda ini sama sekali tidak berbeda dari batu biasa. Dari aura ritme dewa ini, setidaknya ini adalah teknik kultivasi atau kekuatan gaib tingkat Raja Dewa. Beberapa penjaga itu semua melebarkan mata, tidak percaya, menatap Luo Xiu dengan takjub. Tuan Muda Chen itu mendengus pelan dan tidak lagi mencari masalah dengan Luo Xiu. Seseorang yang bisa memahami kekuatan gaib dari ukiran batu tidak layak ia musuhi hanya karena seorang pelayan. Berasal dari Sekte King Yue, Tuan Muda Chen ini sangat perhitungan dalam tindakannya, semuanya didasarkan pada kepentingannya sendiri. Fenomena itu berlangsung sejenak, untaian-untaian pola yang terbentuk dari cahaya dewa semuanya menyatu ke dalam tubuh Luo Xiu. Informasi sebuah teknik kultivasi pun muncul di benaknya. Tepat pada saat itu, seorang penanggung jawab pavilion berjalan mendekat, dengan senyum di wajahnya. Tuan ini, entah apakah Anda bersedia menjual teknik kultivasi yang Anda pahami kepada pavilion kami? Oh, berapa banyak kristal dewa yang ditawarkan pavilion Anda? Luo Xiu bertanya dengan santai. Teknik kultivasi tingkat Raja Dewa tidak berguna baginya. Bisa menjualnya tentu saja adalah pilihan terbaik. Dari aura ritme dewa tadi, teknik yang Tuan pahami seharusnya adalah teknik tingkat Raja Dewa.
Paviliun kami bisa menawarkannya seharga 2 juta kristal dewa tingkat atas. Adapun biaya untuk memahami ukiran batu, kami juga akan membebaskannya untuk Tuan. Boleh. Luo Xiu mengangguk. Kemudian ia menyalin teknik kultivasi yang ia dapatkan dan menyerahkannya kepada pihak lain. Setelah diperiksa oleh pihak lain, sebuah cincin penyimpanan berisi 2 juta kristal dewa tingkat atas diserahkan ke tangan Luo Xiu. Faksi yang bisa membuka paviliun bukanlah faksi kecil. Dalam hal transaksi, mereka tidak akan melakukan kecurangan. Luo Xiu melirik sekilas, lalu kehilangan minat pada halaman pertama ini. Di depan ada pintu kedua, jadi ia berjalan ke sana. Semakin jauh ke dalam, ukiran batu yang muncul semakin tinggi tingkatnya, dan aura ritme dewa yang mengalir juga semakin kuat. Seiring dengan itu, biaya kristal dewa untuk memahami ukiran batu semacam ini juga semakin mahal. Paviliun Feixian memiliki 6 gerbang, yang mewakili 6 tingkatan. Tidak lama kemudian, Luo Xiu tiba di halaman setelah gerbang keempat dan melihat Tuan Muda Chen dari Sekte Qing Yue itu. Orang ini bermarga Chen, seorang murid sejati inti dari Sekte Qing Yue, bernama Chen Xiang, dengan kultivasi tahap akhir Dewa Langit. Dengan statusnya, di dalam cincin penyimpanannya setidaknya ada beberapa juta kristal dewa. Jika bisa mendapatkan pencerahan dari sebuah ukiran batu, berapapun kristal dewa yang dihabiskan akan sepadan. Chen Xiang melihat Luo Xiu muncul di sini dan sedikit mengerutkan kening. Pelayan di sampingnya menunjukkan wajah penuh dendam. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak memedulikan mereka. Tatapannya menjelajahi halaman keempat ini, mencari apakah ada ukiran batu yang bisa menarik minatnya. Tuan Muda, Anda adalah seorang jenius yang pernah memahami teknik kultivasi tingkat Raja Dewa dari ukiran batu. Saya adalah pengikut Anda. Dia melukai saya sama saja dengan melukai harga diri Anda. Apa Anda benar-benar akan tinggal diam? Pelayan yang penuh dendam itu berkata kepada Chen Xiang. Tadi lawannya hanya dengan satu bentakan dingin sudah membuatnya muntah darah dan terluka, jadi ia tahu betul dengan kekuatannya sendiri ia sama sekali tidak bisa mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, ia ingin meminjam tangan Chen Xiang. Tutup mulutmu. Chen Xiang memasang wajah dingin. Hanyalah seorang pelayan dengan kultivasi Dewa Bumi, sama sekali tidak layak baginya untuk menyinggung seorang Dewa Langit. Ini membuat pelayan itu semakin pendendam. Selama bertahun-tahun ia telah melayaninya dengan setia, tetapi tidak disangka Chen Xiang adalah orang yang begitu membuatnya kecewa. Chen Xiang mengerutkan kening. Mungkin ia juga merasa tindakannya tadi sedikit keterlaluan, karena wajah beberapa pelayan lain di sampingnya juga menjadi sedikit tidak enak dilihat. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak, jika aku kehilangan hati mereka, tidak akan ada lagi yang mau berjuang untukku. Chen Xiang berpikir dalam hati. Kemudian ia kembali menatap pemuda berjubah hitam itu. Boleh tahu nama saudara ini? Chen Xiang berjalan ke arah Luo Xiu, menangkupkan tinjunya, dengan senyum di wajah, tampak berbicara dengan sopan. Luo Xiu hanya meliriknya sekilas tanpa mengatakan sepatah kata pun, lalu melanjutkan melihat ukiran-ukiran batu di tempat itu. Ini membuat senyum di wajah Chen Xiang seketika membeku. Teman, kau ini agak terlalu sombong. Apa kau tidak menganggap Sekte Qing Yue ku ada? Apa kau ada urusan denganku? Luo Xiu kembali melirik Chen Xiang. Jika kau datang ke sini untuk memamerkan rasa superioritasmu sebagai murid sejati inti dari Sekte Qing Yue, maka kau boleh enyah. Kau, Chen Xiang sangat marah. Di wilayah Sekte Qing Yue, ini adalah pertama kalinya ada yang menyuruhnya enyah. Namun, semakin lawannya bersikap seperti ini, justru semakin membuat Chen Xiang tidak bisa menebak latar belakangnya. Karena ia tahu betul Sekte Qing Yue tidak biasa di wilayah ini, tetapi jika dilihat dari seluruh wilayah 5 elemen, itu benar-benar bukan apa-apa. Bagaimana jika orang di hadapannya ini berasal dari faksi yang lebih kuat dari Sekte Qing Yue? Bukankah ia akan cari gara-gara? Awalnya ia menebak lawannya adalah keturunan dari sekte atau keluarga dewa yang telah jatuh. Sekarang melihat sikapnya yang tak kenal takut, hatinya menjadi sedikit ragu. Namun, jika harus menelan amarah ini begitu saja, Chen Xiang tidak rela. Maka, pikirannya berputar dan ia berkata, karena kau juga datang untuk melihat ukiran batu, entah apakah kau berani bertaruh denganku. Bertaruh? Bertaruh apa? Luo Xiu mengerutkan dahi. Kita masing-masing memilih satu ukiran batu. Siapapun yang berhasil memahami kekuatan gaib atau teknik kultivasi yang tersembunyi di dalamnya, berdasarkan nilai tinggi rendahnya, siapa yang menang, maka yang kalah harus memberikan kompensasi berupa teknik kultivasi atau harta karun dengan nilai yang sama. Misalnya, jika aku memahami teknik kultivasi tingkat Raja Dewa, maka kau harus mengeluarkan harta karun atau material dengan nilai yang sama dengan teknik tingkat Raja Dewa sebagai kompensasi kepadaku. Cara ini adalah metode paling efektif yang dipikirkan oleh Chen Xiang untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Taruhan yang adil, siap kalah, juga tidak akan menyinggung lawannya hingga mati, dan bisa melampiaskan amarah. Namun, baru saja suara Chen Xiang selesai, terlihat Luo Xiu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kau tidak perlu memberi contoh, karena kau sudah pasti akan kalah.
Bersambung.